Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf Tridianto Dan saya Aji Faisun Naim. kami akan mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum menurut Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Elemen sistem hukum: 1. Seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku. 2. Tata cara penerapan. 3. Tata cara menyelesaikan sengketa. 4. Tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental yang berkembang di negara-negara Eropa daratan sering disebut dengan civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan Indonesia. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon sama dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Asal dari Inggris abad 11 sering disebut sebagai sistem common law dan sistem community law, tapi tidak sebenarnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis atau status. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda adatrecht oleh Snoek Hurgronje. Pengertian hukum adat mengandung makna hukum Indonesia dan kesosialan masyarakat merupakan hukum adat, bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, dapat berupa tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat. Pengaruhnya besar, pemimpin yang disegani menjaga kebutuhan hidup sejahtera. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan, selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bersumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukum mengatur segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem hukum dalam hukum fiqh terdiri dari dua hukum pokok, yaitu hukum rohaniyah disebut ibadat. Hukum duniawi terdiri dari muamalat, tata tertib hukum antara manusia, jual beli hak tanah, hak milik, dan lain-lain. Hukum nikah yaitu membentuk keluarga. Jinayat yaitu hukum pidana, ancaman hukuman terhadap hukuman Allah dan kejahatan. Pengertian dasar sistem hukum. 1. Subjek hukum setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, berupa 1. Pribadi kodrati, pribadi hukum. 3. Penjabat atau tokoh. 2. Hak dan kewajiban. Hak suatu kebolehan untuk melakukan suatu, tidak melakukan sesuatu. Wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Kewajiban tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Paling penting kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Hak dibatasi kewajiban. Kewajiban yaitu tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek. 3. Peristiwa hukum. Peristiwa yang membawa akibat hukum, kejadian yang menimbulkan atau menghapus hak kewajiban. Peristiwa sosial bersegi hukum. Peristiwa hukum dapat berupa 1. Perilaku dalam hukum, sikap tindakan yang mempunyai akibat hukum. Perilaku menurut hukum. 1. Pihak. 2. Jamak pihak, serempak. 2. Perilaku yang bertentangan dengan melanggar hukum. 3. Zawak warneming. 2. Kejadian misalnya kelahiran. 3. Keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antara subjek hukum.
5. Objek hukum, yaitu segala sesuatu menjadi objek dari hubungan hukum. Ada kalanya objek hukum dinamakan benda yang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Benda yang berwujud yang tidak berwujud. 2. Berbeda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Dan berikut adalah referensi dari tugas kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.